Kalian lagi bingung milih antara Redmi Note 10 atau Redmi 9T? Tonton terus ya sampai habis. Hai Smart Buyer, gua Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang range-nya hampir mirip-mirip, yaitu Infinix Note 10 versus Redmi 9T. Kira-kira plus minus kedua handphone ini apa aja ya? Let's check this out! Pertama, kita highlight dulu desainnya. Untuk Infinix Note 10 mengincar user yang mau punya handphone dengan layar yang besar, sedangkan Redmi 9T mengincar pasar yang lebih pas di tangan. Bisa dilihat dari perbedaan ukuran, di mana Infinix Note 10 lebih bongsor, sedangkan Redmi 9T agak compact, tapi terasa padat, karena ukuran baterainya yang cukup besar. Kedua handphone ini back covernya sama-sama berbahan plastik, yang membedakan di finishingnya, di mana Infinix Note 10 berfinishing glossy dan rentan terhadap bekas sidik jari, sedangkan Redmi 9T berfinishing matte yang cukup tahan terhadap bekas sidik jari. Untuk desain kameranya cukup standar, sama-sama ada di pojok kiri atas. Cuma untuk Infinix mengakomodir 3 lensa dengan 1 flash, plus gimmick lensa keempat, padahal cuma tulisan 48 megapiksel. Kalau Redmi 9T berbentuk persegi panjang untuk mengakomodir 4 lensanya, jadi yang lebih jujur di Redmi 9T. Di bagian depannya perbedaannya cukup mencolok, di mana Infinix Note 10 luas layarnya di 6,95 inch yang bertipe punch hole, sedangkan Redmi 9T di 6,53 inch dengan tipe water drop. Untuk perlindungannya, Redmi 9T sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3, sedangkan Infinix Note 10 kita tidak menemukan informasi apapun. Untuk kelengkapan lainnya mirip-mirip lah. Fingerprint scanner ada di samping, slot SIM tray-nya sama-sama dedicated, sama-sama mempunyai audio jack 3,5 mm. Tapi ada dua yang nggak dipunyai Infinix, yaitu lubang mikrofon Infinix yang cuma satu, sedangkan Redmi 9T ada 2, dan Redmi 9T punya IR blaster. Dari segi display cukup mirip-mirip, sama-sama berpanel IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 60Hz. Kalau dari hasil warnanya pas nonton video HDR, Infinix Note 10 secara warna masih lebih vivid dan HDR-nya lebih luas dibanding Redmi 9T yang HDR-nya cenderung sempit. Soal ketajaman menurut kita sama-sama aja, karena sama-sama menggunakan layar Full HD+. Untuk dipakai scrolling di media sosial juga masih sama-sama aja, karena refresh rate-nya juga masih standar, sama-sama di 60Hz. Kalau kita tes di controllable area, kedua handphone ini gak ada masalah sama sekali. Untuk dukungan sentuhannya, Infinix Note 10 hanya di 5 jari, kalau di Redmi 9T sudah mendukung 10 jari. Kalau masalah touch delay, pas kita cek di multitouch-nya Antutu, keduanya sama-sama mempunyai potensi ke arah sana. Tergantung seberapa sensitif kalian. Untuk speakernya, kedua handphone ini sama-sama membawa stereo speaker. Kalau kalian dengerin langsung, mungkin gak akan kerasa perbedaan yang signifikan, karena sama-sama bertipe bass head. Tapi pas kita record dan kita dengerin ulang sama headphone monitoring, ada perbedaan tipis, di mana Infinix Note 10 ada distorsi yang samar-samar, kalau Redmi 9T cukup clean. Untuk kelengkapan sensor, kedua handphone ini mirip-mirip lah untuk kelengkapannya. Untuk face unlock dan fingerprint sensor, sama-sama udah presisi. Dan seperti penyakitnya MIUI, karena animasinya, mereka jadi lebih lama. Baik dari face unlock maupun di fingerprint sensor. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes dengan kartu yang sama, kedua handphone ini sama-sama baik dan bisa menangkap sinyal dengan penuh. Dan hasil speed testnya pun cukup mirip-mirip. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Dan hasilnya Redmi 9T sedikit lebih unggul untuk kestabilan sinyalnya. Dan pas kita speed test pun hasilnya ya lumayan menggambarkan dari kestabilan sinyalnya. Kalau untuk kecepatan storage-nya lumayan jomplang, di mana Infinix Note 10 menggunakan eMMC, sedangkan Redmi 9T menggunakan UFS 2.1, dan skornya pun terpaut cukup jauh. Dua handphone ini membawa setup kamera yang berbeda, di mana Infinix Note 10 membawa kamera 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel depth sensor, dan AI kamera. Sedangkan Redmi 9T di 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel lensa makro.
Untuk kamera selfie-nya, Infinix Note 10 di 16 megapiksel, sedangkan di Redmi 9T di 8 megapiksel. Untuk hasil keduanya pada settingan auto, warna yang dihasilkan cukup berbeda. Infinix Note 10 lebih ke arah bright, sedangkan Redmi 9T lebih ke arah kontras. Separasi warnanya jadi lebih hidup di Redmi 9T, kalau di Infinix agak lebih monoton. Tapi di beberapa kondisi saturasinya Redmi 9T agak over. Kalau HDR-nya sama-sama tipis aja, dan untuk detail lebih baik sedikit di Redmi 9T. Untuk lensa potretnya, secara detail, warna dan bokeh lebih baik di Infinix Note 10 karena hasilnya pada Redmi 9T. Selain warnanya agak turun, detailnya berkurang, dan kedalaman bokehnya agak cetek. Padahal bukaannya sama-sama di f1.4. Kalau untuk lensa ultrawide, Infinix Note 10 gak punya sih, so Redmi 9T menang mutlak di sini. Untuk kondisi low light, Infinix agak lebih terang tapi cenderung kurang natural, sedangkan Redmi 9T lebih gelap dan agak kehijau-hijauan. Noise-nya pun lebih banyak. Terus saat kita gunakan night mode, kebanting sih, Infinix Note 10 kayak dikasih flashlight tambahan, tapi nggak ada sentuhan saturasi. Kalau di Redmi 9T hasilnya cuma lebih terang sedikit dari mode auto. Untuk hasil kamera selfie-nya, pada mode auto, secara warna nggak ada yang natural. Infinix Note 10 agak over di brightness, kalau di Redmi 9T saturasinya dan kontrasnya agak offside, bikin warna kulit kita jadi kuning. Kalau untuk mode potretnya, secara warna sama aja sih kayak di mode auto, tapi detail dan bokehnya agak lebih mending dikit di Infinix Note 10. Pindah ke perekaman videonya, Infinix Note 10 udah bisa kasih dua opsi, yaitu di 1440p dan 1080p, dibanding Redmi 9T yang cuma di 1080p. Tapi kalau di hasil ya, Infinix lebih banyak noise-nya dan detailnya lebih abis dibanding Redmi 9T yang lebih detail, walau agak gelap. Walau keduanya sama-sama bisa dibilang masih cukup noise, tapi di Redmi 9T agak lebih mending. Untuk video selfie-nya, mode perekamannya masih sama-sama aja kayak kamera belakang. Kalau soal warna, Infinix agak kontras dan Redmi 9T agak overbright. Kalau noise dan detailnya ya sama-sama aja lah, 11-12 lah, nggak ada yang lebih baik di sini. Kedua handphone ini menggunakan chipset yang berbeda, yaitu Infinix Note 10 menggunakan MediaTek G85, sedangkan Redmi 9T menggunakan Snapdragon 662. Untuk RAM dan storage-nya, yang kita punya sama-sama menggunakan 4/64 GB. Kalau untuk software sendiri, Infinix menggunakan XOS 7.6.0 yang berbasis Android 11, sedangkan Redmi 9T menggunakan MIUI 12.0.7 saat video ini direkam, yang berbasis Android 10. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 8 aplikasi, 3 game, dan 5 aplikasi ringan. Di antaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, YouTube, Google Chrome, Play Store, Netflix, TikTok, dan Instagram. Hasilnya, Infinix Note 10 mendominasi hampir semuanya kecuali Play Store yang hasilnya seri. Lanjut ke multitasking, karena kedua handphone ini RAM-nya cuma 4 GB, kita paksa buka aja di 4 aplikasi, 1 game dan 3 aplikasi ringan, yaitu PUBG Mobile, YouTube, Play Store, dan Instagram. Hasilnya di sini masih pada bisa membuka 4 aplikasi tersebut tanpa reload. Sebelum masuk gaming test, kedua handphone ini kita setting brightness-nya di 80% dengan speakernya full. Terus kita tes dulu pakai Antutu, dan hasilnya Redmi 9T selesai terlebih dahulu dengan skor di 191 ribuan, dan Infinix Note 10 menyusul setelahnya dengan skor di 210 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Kita main di kedua handphone ini sama-sama 30 menit di settingan low high, dan waktu di dalam game, kedua handphone ini sama-sama nggak bisa dibilang lancar banget karena pada first aiming dengan scope lumayan
lumayan berasa dropnya. Dan ini krusial sih kalau ketemu player yang jago. Sisanya kalau cuma jalan-jalan aja cukup lancar lah. Untuk suhunya sendiri, Infinix Note 10 paling tinggi di 42 derajatan dan di Redmi 9T ada di 42 derajatan juga. Untuk game kedua kita akan main Mobile Legends selama 30 menit juga dengan settingan High HFR di kedua handphone ini. Sebenarnya Redmi 9T udah kebuka di Ultra HFR, tapi karena Infinix Note 10 belum kebuka, jadinya kita pilih dulu untuk disamakan aja. Disclaimer, once kalau kalian nonton ini udah dapat di Ultra, ya berarti bagus. Waktu pas kita buat video ini, kita belum dapat sama sekali. Untuk feel bermainnya bisa dibilang sama-sama lancar. Kedua handphone ini bisa menjalankan game ini tanpa kendala yang berarti dan kita cukup nyaman main selama 30 menit. Untuk suhunya sendiri, Infinix Note 10 ada di 43 derajatan paling tinggi dan di Redmi 9T ada di 43 derajatan juga. Untuk game ketiga, kita akan main PUBG Mobile selama 30 menitan di settingan Smooth High. Kebalikannya dari Mobile Legends, sebenarnya Infinix Note 10 udah bisa main di Smooth Ultra, bahkan di Balance Ultra. Tapi karena di Redmi 9T masih mentok di Smooth High, kita akan main di settingan tersebut aja. Untuk hero-nya kedua handphone ini sama-sama delay ya. Terus feel bermainnya lebih lancar di Infinix Note 10 dibanding Redmi 9T yang berasa lumayan berat. Untuk game tembak-tembakan kayak gini, frame rate adalah segalanya. Jadi kalian tahu kalau kalian main PUBG, kalian harus pilih handphone yang mana. Untuk suhunya sendiri, Infinix Note 10s ada di 40 derajatan paling tinggi, sedangkan di Redmi 9T ada di 42 derajatan paling tinggi. Masuk ke game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps. Hasilnya dua-duanya sama-sama lumayan banyak dropnya. Tapi kalau mau dibandingin agak lebih smooth dan lebih enak di Redmi 9T karena Infinix Note 10 agak lebih banyak dropnya. Untuk suhunya sendiri di Infinix Note 10 paling tinggi di 44 derajatan, sedangkan di Redmi 9T ada di 45 derajatan paling tinggi. Kedua handphone ini memiliki spek yang berbeda dari segi baterai, di mana Infinix Note 10 berkapasitas 5000 mAh dengan charger bawaan di 18 watt. Sedangkan Redmi 9T berkapasitas di 6000 mAh dan membawa kepala charger 20 watt. Tapi HP-nya sendiri cuma bisa menerima daya di 18 watt. Untuk kecepatan pengecasan kedua handphone ini, kita tes dari 1 sampai 100% dengan kepala charger bawaannya masing-masing. Hasilnya Infinix Note 10 membutuhkan waktu di 2 jam 15 menit dan Redmi 9T membutuhkan waktu di 3 jam 19 menit. Untuk drain testnya, kita akan coba main 4 game dengan settingan speaker full dan brightness di 80% sebagai follow up dari gaming test yang kita lakukan di segmen sebelumnya. Yang pertama adalah Call of Duty Mobile. Kita akan main selama 30 menit dengan settingan low high dan hasilnya Infinix Note 10 drop 10% dari 100% ke 90%. Sedangkan Redmi 9T drop 8% dari 100% ke 92%. Terus untuk Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan high HFR, Infinix Note 10 berkurang 9% dari 90% ke 81%. Kalau di Redmi 9T berkurang 7% dari 92% ke 85%. Untuk game ketiga yaitu PUBG Mobile, kita akan main selama 30 menit juga dengan settingan Smooth High. Di Infinix Note 10 berkurang 10% dari 81% ke 71% dan Redmi 9T berkurang 7% dari 85% ke 78%. Dan game terakhir yaitu Genshin Impact, kita akan main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps. Untuk Infinix Note 10 berkurang 12% dari 71% ke 59%, sedangkan Redmi 9T berkurang 10% dari 78% ke 68%. Bedanya lumayan juga ya, sampai 8%. Ya wajar lah, karena Redmi 9T menggunakan baterai 6000 mAh. Gimana dari hasil tes tadi, kalian udah bisa nentuin belum mana yang cocok dengan preferensi kalian? Lagi-lagi, selama handphone masih dalam satu range harga, hasilnya pasti plus minus. Dan gak ada yang lebih superior atau mending-mending dibanding lainnya. Kalian cuma butuh insight dari hasil tes, bukan dari katanya atau dari fanboy. Udah sering lah kita buktiin sendiri stigma-stigma yang mengakar, kayak MediaTek yang panas atau Snapdragon yang bagus di kamera, dan lain-lain lah. Udah usang banget lah stigma tersebut. Yang masih berpikiran kayak gitu, please jangan gaul di satu forum brand aja. Main-mainlah ke tempat netral. So, buat kalian yang masih nanya, bagusan mana? Kita akan tetap jawab, plus minus, atau sesuai dengan yang ada di video. Karena emang begitu kenyataannya, semuanya punya plus di sektor yang mereka andalkan. So, tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!